Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Anggota 1 ada Nancy, anggota 2 Anggi Pravita, anggota 3 Anggun Widya Sastika, anggota 4 Asih Kurniawati, dan anggota kelima Silvi Arinda Maharani. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang resum metode perbandingan metode KLT densitometri, dan HPTLC. Judul yang pertama yaitu pengembangan dan validasi metode analisis rifampicin isoniazid pyrazinamide dalam fixed dose combination dengan metode kromatografi lapis tipis densitometri. Judul yang kedua yaitu riset profil kromatografi herba pegagan secara high performance thin layer kromatografi atau HPTLC. Bagian yang pertama, kekurangan dan kelebihan dari KLT densitometri, dan HPTLC. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan KLT. Kelebihannya, 1. KLT lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. 2. Identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan pereaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. 3. Dapat dilakukan elusi secara mekanik atau ascending, menurun atau descending, atau dengan cara elusi 2 dimensi. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Keempat, hanya membutuhkan sedikit pelarut. Kelima, biaya yang dibutuhkan terjangkau. Jumlah perlengkapan sedikit. Keenam, preparasi sampel yang mudah. Dan yang ketujuh, dapat untuk memisahkan senyawa hidrofobik, lipid, dan hidrokarbon yang dengan metode kertas tidak bisa. Selanjutnya adalah kekurangan dari KLT. 1. Butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Kedua, butuh sistem trial dan error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan KLT densitometri. Kelebihannya, 1. Spesifikasinya yang tinggi, 2. Hasil yang didapatkan dipercaya, 3. Dapat dilakukan dengan mudah serta cepat. Keempat, pemilihan fase gerak akan memberikan fleksibilitas yang besar. Kelima, dalam melakukan optimasi pemisahan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. Keenam, biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasian relatif murah. Salah satunya karena pelarut yang digunakan sedikit dan silika gel sebagai fase diam dapat didaur ulang, serta 7, mengubah polaritas pelarut dengan pelarut campuran dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kekurangan dari KLT densitometri yaitu 1. Efisiensi pemisahan yang lebih sedikit. 2. Reproduksibilitas nilai RF bergantung pada kondisi lingkungan. Kelebihan dan kekurangan HPTLC. Kelebihan dari HPTLC yaitu 1. Kromatogram visual. 2. Mudah digunakan. 3. Dapat digunakan dalam banyak sampel. 4. Biaya operasional dan pemeliharaan rendah. Kekurangan dari HPTLC yaitu peralatan HPTLC sangat mahal dan cukup rumit. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan analisis kuantitatif kromatografi lapisan tipis dengan biaya murah dengan hasil yang akurat. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang lebih efisien dan cepat dalam mengidentifikasi sampel adalah metode KLT densitometri, karena dapat mengidentifikasi senyawa dalam waktu singkat dengan spesifikasi tinggi dan harganya murah. Selanjutnya, bagian kedua yaitu perbedaan dari tiap-tiap metode. Metode KLT. Prinsip dari KLT yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen.
Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Metode KLT densitometri. Densitometri adalah metode analisis instrumental yang berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit berupa bercak pada KLT. Interaksi radiasi elektromagnetik dengan noda KLT yang ditentukan adalah absorpsi, transmisi, pantulan atau refleksi, pendar fluor atau pemadaman pendar fluor dari radiasi semula. Penentuan kadar analit yang dikorelasikan dengan area noda pada KLT diukur pada posisi lurus atau zigzag menyeluruh. Uji kualitatif dan kuantitatif dengan sistem absorpsi sinar atau emisi sinar atau biasa disebut dengan fluoresensi. Selanjutnya, HPTLC. HPTLC merupakan suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC. Dalam hal ini yang dikembangkan adalah fase diam dari instrumen untuk menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dilihat dari hasil efisien waktu dan biaya. Plat TLC dan HPTLC menggunakan jenis gel silika 60 yang sama. Tapi pada HPTLC ukuran partikel berkisar antara 4-8 mm dan ukuran partikel menengah 5-6 mm. Ini menghasilkan permukaan yang lebih mulus dan kekuatan pemisahan yang lebih tinggi daripada plat TLC konvensional. Pada sampel yang sangat kompak atau berkedifusi jalur yang lebih rendah dan lapisan tipis 200 mikrometer diwujudkan menjadi sensitivitas yang jauh ditingkatkan. Berikut ini merupakan gambar hasil KLT. Yang pertama dari KLT di portofolio menggunakan fase diam silika gel 60F254 tanpa menggunakan reaksi pendeteksi. Senyawa yang terkandung seperti saponin, flavonoid, dan polifenol yang diamati menggunakan visible UV254nm dan UV366nm. Kemudian yang kedua diambil dari jurnal pengembangan dan validasi metode analisis rifampicin INH pyrazinamide dalam fixed dose combination dengan metode KLT densitometri menggunakan fase diam plat silika gel 60F254 di mana sampel yang dianalisis diduga mengandung rifampicin, INH, dan pyrazinamide dengan adanya persamaan nilai RF dan warna spot yang dilihat pada sinar UV254nm. Kemudian yang ketiga diambil dari jurnal Riset Profil Kromatografi Herba Penggagang secara HPTLC menggunakan fase diam plat silika gel F254, kemudian reaksi pendeteksinya menggunakan asam sulfat, di mana deteksi dilakukan di bawah lampu UV pada panjang gelombang 366 nm. Nilai RF bercak baku asiatikosid dan yang terkandung pada herba penggagang dari ketiga daerah adalah 0,45, di mana nilai RF ini menunjukkan bahwa masing-masing simplisia tersebut mengandung asiatikosid. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa 1. Prinsip dari KLT yaitu didasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Sedangkan KLT densitometri berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit. Dan HPTLC merupakan metode kromatografi pengembangan dari TLC. 2. KLT densitometri lebih baik dibandingkan dengan KLT di portofolio dan HPTLC karena prosedur kerjanya lebih efisien dan cepat dengan spesifikasi tinggi dan harganya lebih murah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.